Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya asal jemaat Tuhan semoga di rumah dalam keadaan sehat, tanpa ruang gangguan dan penuh sukacita daripada Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita. Sebelum ibadah kita dimulai, kita akan berdoa dulu. Haleluya Yesus, Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan Tuhan untuk setiap kami sampai dengan hari ini Tuhan. Sudah kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu tetap menyala-nyala Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap bersuka cita Tuhan di dalam Engkau Tuhan dengan apapun kondisi kami Bapa. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu di rumah semuanya bersuka cita, amin. Amin, haleluya. Mari kita pujikan bahwa Tuhan Yesus kita ini adalah Tuhan yang baik. Haleluya.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersuka cita memuliakan nama-Mu Tuhan serta menyembah Engkau. Oh Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau kuasai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi rema dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja belajar dalam firman Tuhan sama-sama ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat yang ke-7, ayat 6 sampai 9 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, puji Tuhan, saudara, di dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 ini mengatakan bergembiralah ya. Meskipun ya dunia boleh berhenti sebentar oleh karena virus ya, boleh berhenti di dalam kegiatannya untuk melakukan pekerjaannya, tapi kita tetap sebagai anak Tuhan tetap bergembira dan sukacita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita semua ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan nafkah ya, setiap harinya ya, setiap hari kita kehilangan nafkahnya. Semua ya ini diizinkan oleh Tuhan ya. Saudara, oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, mari ya kita bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, dan meskipun kita ibadah di rumah, tapi hati kita, iman kita tetap bergembira seperti yang dikatakan oleh ayat 7 ini. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Untuk ya Tuhan mencoba untuk memurnikan iman kita. Ya saat ini saudara, ya kantor boleh tutup, ya pekerjaan boleh berhenti,
tapi iman kita tetap kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ini semua seizin Tuhan. Ya. Meskipun kita berdoa, beribadah di rumah masing-masing, tapi iman kita ya harus diuji. Ya. Kemurniannya, bagaimana keadaan di rumah itu? Apakah kita tetap biasa-biasa saja? Ya. Di rumah tetap biasa saja. Tidak ada peningkatan sama sekali dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu diizinkan seperti ini supaya Tuhan itu menyaring, ya, menyaring iman anak-anaknya, dimurnikan, ya, dimurnikan supaya kita berkenan di hadapan. Ada dua hal yang kita renungkan dalam firman Tuhan di dalam ibadah di rumah ini. Ada yang biasanya ke gereja hanya rutinitas, ya. Ada yang mengatakan ada yang sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Itu ada yang rutinitas, ya, kepingin sungkan, ya, kepingin ketemu gembalanya atau ketemu saudara-saudaranya, ya. Itu yang disaring oleh Tuhan. Tuhan menyaring itu, disaring supaya apa? Iman kita ini tetap teguh, ya, di dalam Dia, ya. Sebab apa, saudara? Di dalam Roma 11, ya, Roma 11 ayat yang pertama, ya, iman, tentang imannya. Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat dan kita baca saja, ya. Ya, tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Iman itulah yang diuji, ya, dimurnikan oleh Tuhan pada akhir-akhir ini, ya, saudara, dimurnikan supaya iman kita itu tetap berpegang teguh pada Tuhan, ya. Bukan sekedar kita ke gereja ingin ketemu saudara-saudara atau sungkan dengan gembalanya, saudara, tapi kita rindu datang ke gereja, ya, datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Kalau seperti ini, gereja ditutup dan kita pergi beribadah di rumah-rumah, apa yang kita lakukan? Kalau kita biasanya beribadah cuma ingin ketemu, tapi pada saat seperti ini diizinkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya iman kita itu dilihat oleh Tuhan. Iman kita betul-betul kita memiliki iman yang kuat dan kokoh dalam kehidupan kita, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun saudara, tujuan percobaan di sini, percobaan saat-saat seperti ini adalah mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, seringkali kita memang kalau kita rasakan pada saat-saat seperti ini banyak, ya, kehilangan penghasilan, ya, dan juga ada yang dikurangi, ya, pekerjaannya, kantor tutup dan sebagainya. Apa yang kita harapkan? Apakah kita kecewa mengiring Tuhan atau kita berontak terhadap Tuhan? Tidak. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap, ya, maju terus, ya. Kita tetap mohon kepada Tuhan kekuatan dari Tuhan supaya iman kita tetap di dalam Tuhan itu. Saudara, dunia ini, ya, boleh istirahat sejenak karena dari kegiatannya, ya. Inilah yang kita rasakan di bulan-bulan terakhir ini. Ini bukan berarti Indonesia, bukan, seluruh dunia mengalami seperti ini. Oleh sebab itu mari
ya, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam hati kita, tetap ya memuji-muji nama Tuhan meskipun kita jauh dari keluarga, sanak keluarga, kita tetap berdoa di rumah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah ya tujuannya, tujuan Tuhan, tujuannya seperti itu ya. Ya seperti yang dikatakan tadi, tujuannya untuk memurnikan hati kita, supaya hati kita tetap murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan ya. Seperti ayat yang tadi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dan hari Yesus dinyatakan dirinya. Saudara, ayat 8 mengatakan, sekalipun kita tidak melihat ya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dunia ini boleh berhenti, dunia ini boleh meninggalkan kita, tapi kita tetap ya berpaut pada Tuhan. Jadi kita tetap ya, jangan sampai kita kecewa mengikut Tuhan ya. Selamanya Tuhan tidak menjamin atau berjanji, selamanya tidak pernah berjanji pada Tuhan, pada kita, bahwa Tuhan itu ya akan memberikan jaminan pada kita, tidak ya. Tapi Tuhan berjanji pada kepada kita bahwa kita senantiasa ada di dalam kehidupannya ya. Kita tetap berjanji di dalam Tuhan kalau Allah itu ya senantiasa menopang kehidupan kita dan memelihara kehidupan kita. Itulah ya. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, Tuhan ingin melihat sejauh mana anak-anaknya untuk virus COVID-19 ini ya. Jadi kita kalau dilarang tidak kemana-mana, jangan sampai kemana-mana. Tapi saudara, kalau kita berdoa di rumah itu tenang ya, kita tenang di rumah ya. Seperti kita di gereja selalu sibuk dan sebagainya, tapi kalau kita berdoa di rumah ya, itu rasa-rasanya itu ada ya. Rasa-rasanya itu iman kita itu semakin bertumbuh ya, berakar dalam Tuhan ya. Kalau kita biasanya kita ke gereja cuma rutinitas, itu tidak akan merasakan apa-apa ya. Jadi ya biasa di rumah ya biasa, tambah kesenangan kalau gereja tutup ya. Pada di rumah enak, leha-leha, sudah bebas ya, tidak akan ada ya. Ke gereja itu kan cuma rutinitas. Kalau lain dengan anak-anak Tuhan yang rindu suara Tuhan, rindu datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, itu lain ya. Oleh sebab itu kalau kita senantiasa ada dalam kehidupan Tuhan ya, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita.
Oleh sebab ia melihat kepentingan Tuhan mengingatkan kita melalui situasi yang dialami supaya kita belajar tergantung sepenuhnya kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Ya. Oleh sebab itu saat ini mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, kita supaya kita tetap terpancar dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Amsal ya. Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi kalau kita meskipun di kampung ya, di kampung-kampung di mana-mana, kalau kita hati kita tetap terpelihara, itu akan terpancar ya pada tetangga dan sebagainya. Bapak iku kok kok enak uripe ketokane ya. Iku terpancar dari hati kita. Kalau kita ngerundel, itu tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saudara, mari meskipun keadaan dunia boleh goncang ya, tapi firman Tuhan tetap, kalau kita tetap menurut dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita, setiap anak-anaknya yang membutuhkan kepada kita. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ujian dan cobaan yang kita semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat ya sejauh mana kualitas anak-anak Tuhan pada saat-saat ya gereja ditutup, bagaimana kualitasnya. Apakah kita enak leha-leha di rumah? Ya, tidak. Kita harus memikirkan pekerjaan Tuhan ya, seperti saat-saat seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan tidak ingin kita terbawa arus oleh dunia ini ya. Mari kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Sampai di sini firman Tuhan. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, karena firman-Mu ingin sekali Tuhan memurnikan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan, supaya kami tidak tetap mengandalkan Engkau, tapi mengandalkan Engkau saja Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang akbar, Allah yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita saat-saat menghadapi saat ini. Mari kita akan masuk dalam doa, kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas segala anugerah-Mu, karena Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah di rumah kami masing-masing dari permulaan tahun sampai selesai. Bahkan Engkau rapi terus hamba-Hamba yang melayani, baik para leader, para pemain musik, bahkan hamba yang telah menyampaikan dengan firman-Mu. Kau berkati mereka Tuhan, Kau pakai terus menjadi kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Hamba-Mu, para keluarga-keluarga di rumah yang sudah mengikuti ibadah sendiri Tuhan. Kau berkati mereka dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam studinya. Apa
apapun yang dikerjakan, kami yakin Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap melindungi negeri kami, Engkau tetap melindungi bangsa kami yang saat ini mengalami suatu peristiwa yang sangat mencekam, tetapi dengan kuasa yang dahsyat Tuhan, dengan hikmat kepada Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para menterinya, gubernur, bupati, wali kota, sampai aparat-aparat yang terendah Tuhan, kami yakin dengan Engkau sanggup, Engkau Allah pemenang, Engkau sanggup melenyapkan, Engkau segera melenyapkan Tuhan apa yang menyebabkan virus-virus Tuhan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah sekarang segala berkat, anugerah, rahmat dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Juru Selamat kita, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan, sekarang ini akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sedang percaya